Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ali. Saya berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bekal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka kecuali dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada syariat Allah. Ketahuilah bahwa seburuk-buruknya umat adalah umat yang melanggar syariat Allah. Seburuk-buruknya umat ialah yang tidak taat kepada Allah. Keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Umur kita di dunia ini hanya terbatas. Waktu terus berjalan tanpa dapat dihentikan. Sedangkan umur kita ada batasnya. Umur kita lebih pendek dari umur dunia ini. Kita diam, waktu akan terus berjalan. Kita bergerak, waktu pun akan terus bergerak. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Diam saja atau melakukan sesuatu? Apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Aktivitas yang bagaimana yang semestinya kita lakukan untuk mengisi waktu di dunia ini? Inilah yang harus kita jadikan bahan renungan. Jawabannya adalah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya butuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi kita selama di dunia ini adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah telah ridho dengan setiap detik waktu yang kita lalui di dunia ini, insya Allah kebahagiaan akan menyelimuti diri kita selamanya. Jika visi hidup kita di dunia ini bukan untuk meraih ridho Allah, maka yang akan kita dapatkan adalah neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masyir." Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Masalah selanjutnya adalah bagaimana cara meraih ridho Allah tersebut. Banyak ulama yang telah menjelaskan bagaimana cara meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan meringkasnya menjadi 4 cara. Pertama, meraih ridho Allah dalam ranah akidah. Dengan beriman kepadanya, beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bagimu 3 perkara dan membenci 3 perkara. Dia menyukai kalian supaya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang teguh dengan agamanya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta." Iman, tauhid, dan ikhlas. Ketiga hal ini akan mengantar kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua,
meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dalam ranah ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah dengan memperbanyak amal yang bernilai ketaatan dan ibadah. Dalam hal ini, lurusnya niat menjadi syarat penting dalam beramal. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu amalan yang dikerjakan oleh seseorang lebih dapat melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala selain berzikir kepada Allah. Yang ketiga, meraih ridho Allah dengan cara ranah ibadah hati. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ridho Allah dapat diraih dengan memperbanyak amalan hati, yang selanjutnya mengaktualisasikannya dalam amalan lisan dan anggota badan. Rasulullah memberikan contoh, sesungguhnya Allah sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin sesudah makan dan minum. Keempat, meraih ridho Allah dalam ranah muamalah, yaitu berusaha untuk berkata, bertutur bahasa yang baik. Selain dengan cara berkata yang baik, cara meraih ridho Allah berikutnya adalah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Rasulullah menegaskan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mempelajari dan mengamalkan kitab sumber ilmu kita, yaitu Al-Quran dan hadis, agar hidup kita di dunia yang pendek ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.